Halo, balik lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Rafisco Pangaribuan. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS 04A. Kita bisa lihat di sini, ini adalah soal UTS 04A yang akan kita bahas. Pada bagian pertama, menyebut dan menjelaskan 3 kategori utama yang menyusun tampilan awal modul ESG di ODO 19, yang kedua fokus pada menu configuration, dan yang bagian terakhir memberikan contoh implementasi. Untuk langkah pertama kita download dulu modul ESG di ODO 19 Sol. Tunggu sebentar sampai proses download selesai. Setelah proses download selesai, kita masuk ke bagian apps lalu pilih modul ESG yang tadi sudah di-download. Di sini tampilan utama pada modul ESG sudah terlihat, yang pertama Collect, yang kedua Measure, dan yang terakhir Act. Pada bagian pertama Collect, mengumpulkan data. Tahap pertama adalah mengumpulkan seluruh data ESG perusahaan. Data bisa berasal dari ODO atau sumber lain di luar ODO, tujuannya supaya semua informasi ESG terkumpul rapi dan mudah diatur. Jadi intinya bagian pertama Collect adalah ngumpulin semua data dulu. Pada bagian kedua yaitu Measure, mengukur menganalisis. Setelah data terkumpul, sistem akan melacak performa ESG perusahaan, mengubah data mentah menjadi insight atau informasi yang bisa digunakan menghasilkan laporan untuk kebutuhan kepatuhan, compliance, membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis. Intinya adalah, data diproses, diukur, dianalisis, dan dibuat laporannya. Pada bagian ketiga yaitu Act, tindakan. Tahap terakhir adalah membuat tindakan berdasarkan hasil pengukuran, menjalankan strategi atau perbaikan berdasarkan insight, memantau dampak tindakan secara real-time, mendorong perubahan bermakna dalam organisasi. Intinya adalah, mengimplementasikan hasil analisis untuk meningkatkan performa ESG. Untuk Now yang kedua adalah fokus ke configuration. Menu configuration di modul ESG ODO berfungsi untuk mengatur seluruh parameter yang dibutuhkan agar perhitungan emisi dan analisis ESG bisa berjalan dengan lancar. Pada bagian pertama yaitu Carbon Emissions, ini adalah tempat untuk mengelola jenis-jenis emisi karbon yang akan dilacak. Kemudian yang kedua Emission Factor, nilai konversi. Untuk menghitung emisi di menu ini kamu bisa menambah faktor emisi, mengedit nilai faktor sesuai standar, misal IPCC, GHG Protokol. Terus bagian yang ketiga Emission Source, ini adalah daftar sumber aktivitas yang menghasilkan emisi dalam perusahaan. Bagian yang ketiga adalah Emission Sources, adalah daftar kegiatan, fasilitas, atau proses operasional yang menyebabkan timbulnya gas rumah kaca, GRK. Setiap perusahaan memiliki sumber emisi yang berbeda sesuai jenis industri, mesin, pola kerja, dan penggunaan energinya di ODO. Sumber emisi ini dimasukkan agar sistem tahu dari mana data berasal sebelum dihitung menjadi total emisi KOE. Menu Gases adalah pusat pengaturan seluruh jenis gas rumah kaca yang dihitung dalam sistem ESG ODO. Di sini ditentukan, daftar gas GRK, nilai GWP, konversi ke KOE, keterkaitan dengan faktor emisi, serta penggunaan gas dalam laporan resmi. Tanpa menu ini, perhitungan emisi tidak dapat mencapai tingkat akurasi dan standar. Dan yang terakhir Source Databases. Ini adalah pusat penyimpanan data referensi untuk faktor emisi, bisa berisi database dari IPCC, GHG Protokol, pemerintah negara tertentu, standar energi lokal. Di sini ODO menyimpan library, data perhitungan. Intinya adalah database referensi resmi untuk nilai perhitungan emisi. Kemudian kita soal bagian ketiga yaitu memberikan contoh implementasi di menu Collect. Menu Collect di modul ESG adalah tempat untuk mengumpulkan dan memasukkan data ESG yang nantinya akan dihitung dan dianalisis. Semua data mentah tentang emisi, baik yang dihasilkan maupun yang dikurangi, dikumpulkan di sini sebelum masuk tahap Measure. Langsung saja kita buat contohnya, misalkan pada perusahaan melakukan seperti pembelian karbon kredit sebagai bentuk kompensasi terhadap emosi yang dihasilkan selama 1 tahun operasional. Tujuan dari membeli karbon kredit ini adalah untuk mengurangi emisi bersih agar sesuai dengan target keberlanjutan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui berapa besar emisi bersih yang tersisa supaya upaya kompensasi dilakukan, untuk dapat melihatnya kita bisa lihat pada menu Measure lalu pilih Carbon Analytics, maka tampilan grafik akan diperlihatkan. Untuk dapat melihat jelas total karbon, maka pilih Carbon Footprint. Mungkin cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih.